manajemen sistem lain yang memang dia apa ya, lebih menawarkan kemudahan gitu kan untuk membuat tampilan website dengan cepat. Nah, fungsi dari CMS sendiri itu yang pertama yaitu nanti akan mempermudah dalam pembuatan konten gitu. Jadi kita tidak akan dipusingkan dari awal membuat flow websitenya seperti apa, akhirnya di coding dan desain yang seperti apa gitu. Tetapi di sana sudah ada fungsi-fungsi dasar dan tinggal kita untuk apa namanya, membuat fungsi dasar itu semakin advance sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Terus selanjutnya mempermudah penyimpanan dan pengelolaan konten. Nah, CMS ini mendukung banyak sekali media, nggak hanya teks, tetapi media lain seperti video, foto, atau file-file yang lainnya. Mungkin bisa akses PDF atau dokumen-dokumen yang bisa mendukung kontennya lebih berwarna gitu ibaratnya. Nah, selanjutnya memungkinkan kolaborasi dan multi user. Jadi kita bisa akses secara bersamaan gitu. Misalnya mau bikin konten dengan yang berbeda-beda gitu kan. Nah, beberapa user bisa langsung login secara bersamaan untuk membuat konten tersebut. Nah, selanjutnya memudahkan proses publikasi dan editing konten karena dapat diakses dari mana saja, kapan saja, tentu saja proses publikasinya juga lebih mudah gitu, termasuk juga editing konten. Apa namanya? Jadi misalnya kan ada author sebagai penulis, ada editor sebagai penyunting gitu kan, untuk mengetahui apakah kontennya sesuai atau tidak. Nah, itu bisa langsung bekerja sama sistem yang sama sehingga prosesnya itu akan lebih cepat. Nah, kelebihannya yaitu mempercepat proses pembuatan dan publikasi konten gitu. Karena kita bisa bekerja sama, maka ada waktu yang akan dipotong, misalnya dengan menyebarkan informasi lewat media lain itu membutuhkan waktu 1 minggu, ini cukup 1 jam bisa selesai gitu misalnya. Terus meningkatkan efisiensi bisnis dengan fitur user management. Nah, nanti bisa membuat role user dengan fungsi masing-masing gitu. Administratornya fungsinya untuk apa, misalnya editor fungsinya untuk apa, atau kita membuat user sebagai tamu. Jadi kita tahu nanti pengunjung website kita itu seberapa banyak sih gitu. Nah, selanjutnya memudahkan kustomisasi tampilan website dengan tema buatan sendiri atau menggunakan template. Nah, kalau kita menggunakan website yang basisnya apa namanya, ibaratnya katakanlah website tradisional ya, atau dari awal gitu atau natif gitu kan, kita harus mikirin nih tampilannya nanti seperti apa, habis itu belum mikirin lagi fungsinya, ketemu error dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya website instan ini, kustomisasi tampilan website itu lebih mudah nantinya gitu. Terus memperoleh dukungan dari komunitas pengguna CMS yang sudah tersebar luas. Banyak sekali komunitas yang mendukung apabila kita terdapat kesulitan atau mengalami error dan lain sebagainya, nanti kita akan disupport oleh komunitas-komunitas yang ada. Nah, untuk untuk CMS open source itu dapat digunakan secara gratis. Jadi otomatis kita akan memangkas biaya, apalagi dengan open source itu kan kita dapat source code-nya ya. Jadi website instan ini nggak terbatas apa namanya, karena kita nggak ngoding dan lain sebagainya, itu bukan berarti kita nggak bisa ngoding sama sekali gitu. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang tidak dapat dipenuhi, maka bisa dilakukan dengan menambahkan apa namanya, source pemrograman pada website kita gitu. Nah, selanjutnya adalah terdapat jutaan tutorial gratis tentang penggunaan dan penyelesaian masalah terkait sebuah CMS. Jadi banyak sekali tutorial-tutorial yang sekarang sudah ada, masalah-masalah yang dihadapi orang lain, dan itu didokumentasikan sehingga mempermudah kita untuk belajar ataupun menghadapi masalah ketika menggunakan CMS. Tetapi CMS ini ada beberapa kekurangan gitu. Nah, kekurangannya adalah template websitenya digunakan oleh banyak situs juga gitu, karena ibaratnya
kita kan apa namanya, menggunakan tema ya. Jadi bisa jadi orang-orang banyak juga yang apa, mengambil tema yang sama gitu. Sehingga bisa jadi antara website kita dengan website orang lain itu tampilannya sama atau mirip gitu. Tetapi ini bisa juga diakali dengan kita menggunakan kustomisasi gitu. Jadi tergantung dari kreativitas si penggunanya sendiri itu seperti apa gitu. Selanjutnya adalah fleksibilitas pengembangan fitur lebih lemah jika dibandingkan dengan proses pengembangan dengan coding gitu. Karena coding itu kita membuat dari dasar, dari mulai eh, analisis kebutuhannya seperti apa, dari analisis itu muncul requirement, akhirnya requirement itu bisa kita desain, baik dari segi sistemnya, penyimpanan datanya, maupun dari segi tampilannya. Tetapi karena ibaratnya website instan ini sudah ada template-nya, ibaratnya mereka sudah menyediakan rumah nih. Jadi misalnya kita kalau sebagai arsitek itu kan ada arsitek interior gitu kan ibaratnya ya. Nah, di situ kan rumahnya udah ada, tinggal kita ngasih apa, perkakasnya atau barang-barang yang mau ditaruh di dalam rumah itu seperti apa, catnya nanti warna apa dan lain sebagainya. Tetapi rumahnya itu udah ada gitu. Jadi kita nggak bisa dengan mudah tiba-tiba bongkar fondasinya terus bikin apa di situ baru gitu. Itu akan lebih susah dari segi fleksibilitasnya untuk pengembangan fitur dengan coding gitu. Terus penggunaan plugin berlebih akan memunculkan masalah kompatibilitas. Jadi kelebihannya CMS ini kita bisa menambahkan add-on atau tools atau tambahan-tambahan lain sesuai dengan fungsi yang kita butuhkan gitu. Misalnya kita pengen bikin website untuk jualan gitu. Kalau jualan biasanya kan ada apa? Ada untuk fitur misalnya pengiriman barang gitu kan, ketika kita input alamatnya kemana, otomatis akan keluar harganya berapa gitu kan. Nah itu kita bisa menggunakan plugin gitu. Tetapi ketika kita menambahkan plugin secara berlebih atau ternyata tidak cocok dengan sistemnya, maka akan terjadi masalah kompatibilitas gitu. Seharusnya plugin versi A itu cocoknya di apa namanya, di versi 1, ternyata kita masangnya di versi 3 gitu. Akhirnya terjadi kompatibilitas dan terjadilah error gitu. Nah, yang terakhir ini biasanya sering terjadi gitu, dapat memiliki pengaruh terhadap load time sebuah website gitu. Jadi karena misalnya kita apa namanya, banyak mengubah tampilannya, template-nya banyak media yang kita terapkan, ada animasi, video dan lain sebagainya, serta kita banyak menginstal plugin atau tools-tools yang apa namanya untuk website kita gitu. Karena tadi fleksibilitas pengembangannya itu apa namanya kurang gitu, makanya dia biasanya load-nya lebih lama gitu. Jadi load-nya lebih lama sehingga menurunkan nilai user experience di mata search engine gitu. Nah, ini juga kekurangan-kekurangan ini nanti harus bisa diatasi oleh kita sebagai pengembang untuk websitenya gitu. Misalnya load-nya terlalu lama. Nah, kita bisa tahu itu nanti masalah yang muncul itu seperti apa, apakah terlalu banyak media yang diterapkan atau ternyata terlalu banyak fungsi-fungsi yang sebenarnya tidak kita butuhkan tetapi tetap kita masukkan gitu. Nah, untuk membantu dalam pembuatan website menggunakan CMS ini, itu ada yang disebut sebagai web builder gitu. Jadi web builder ini merupakan aplikasi perancang website berbasis internet yang memungkinkan pengguna membuat web sendiri secara interaktif gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman semua kebayang, kalau kita bikin presentasi menggunakan PowerPoint kan tinggal geser-geser aja kan. Mau pakai font apa, warnanya seperti apa, terus gambar mau ditaruh sebelah mana dan lain sebagainya. Nah, inilah fungsi dari web builder gitu. Jadi kita bisa menggunakan tools web builder ini untuk merancang satu website tanpa harus coding dari awal, tanpa harus
memikirkan bahasa pemrogramannya, tanpa harus tahu logik dan lain sebagainya, tetapi kita fokusnya ke kontennya gitu. Jadi kita nanti bisa nambah maupun menghapus konten, jadi fokusnya nanti hanya ke kontennya gitu. Kita nggak mikirin flow-nya nanti seperti apa dan lain sebagainya. Makanya tadi disebut sebagai web yang instan gitu. Nah, ada beberapa jenis web builder yang nanti bakal kita coba pakai. Di sini ada contohnya, yaitu ada Elementor, ada Breezy, ada Visual Composer, Live Composer, Beaver, maupun Page Builder. Jadi kalau tadi adalah CMS itu kita katakan rumahnya. Nah, web builder ini merupakan salah satu tools yang mempermudah supaya kita bisa ngatur website itu dengan mudah gitu. Nah, tentu saja web builder ini memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Jadi kalau kelebihannya adalah gampang, tinggal geser-geser doang, tinggal hapus, tambah, dan lain sebagainya. Nah, kelebihannya ya hemat waktu dan biaya. Jadi waktunya otomatis lebih cepat dibandingkan tadi. Kalau kita ngoding kan harus ngetik baris per baris kan, untuk membuat satu tampilan aja butuh waktu yang lebih lama. Sedangkan ini tinggal digeser aja, tinggal apa namanya, kalau mau ada konten yang mau ditambahkan, tinggal ditambahkan, kalau dihapus tinggal dihapus gitu. Hemat di bagian biaya juga. Nah, misalnya kita sebagai pengembang membutuhkan website yang cepat gitu kan. Terus kalau yang coding kan biasanya untuk desainernya itu ada sendiri, karena orang yang ngoding itu belum tentu bisa desain gitu kan. Atau yang desain itu belum tentu dia bisa pemrograman, otomatis kan tenaganya tambah dan biayanya juga akan lebih banyak juga. Tetapi dengan ada web builder ini, karena kemudahannya tadi, kita nggak mikirin coding, nggak mikirin tampilannya, maka otomatis seharusnya biayanya lebih bisa ditekan lagi. Nah, selanjutnya praktis dan juga mudah. Nah, sebenarnya mudah ini relatif ya, tapi kalau praktis memang lebih praktis dibandingkan dengan menggunakan yang bahasa pemrograman atau dengan. Terus template yang ditawarkan itu beragam. Sekarang udah ada banyak template yang bisa kita gunakan sehingga lebih beragam untuk pengembangan website kita nanti. Nah, tidak memerlukan pengetahuan coding yang advance. Kalau misalnya kita mau ngoding bisa nggak? Ya bisa aja gitu, tapi nggak perlu banyak hal yang apa namanya advance lah ibaratnya, yang rumit dan sebagainya. Nah, kekurangannya yaitu fitur dan kustomisasi terbatas. Itu ada beberapa fitur-fitur yang terbatas, nggak bisa kita macam-macamin. Fitur tersebut nggak bakal ada kecuali kita harus coding. Nah, website cenderung lebih berat karena tadi udah ada CMS, ada web builder, sampai website kita kan banyak tools yang akhirnya kita masukkan tadi itu. Terus security atau keamanan perlu diperhatikan lagi. Kenapa? Karena kita kan tadi fokusnya lebih ke konten, fokusnya lebih ke tampilan, fokusnya lebih ke informasi yang akan kita tampilkan gitu. Terkadang security ini menjadi hal yang nomor 2 gitu. Karena kalau di bagian keamanan kan kita tahu semakin bagus tampilan itu, kadang security-nya nggak terlalu diperhatikan gitu. Nah, terus selanjutnya beberapa widget harus berbayar. Ada beberapa yang ketika mau kita tampilkan itu kita harus apa namanya berbayar, atau nggak ada yang versi free-nya gitu. Jadi kita harus mengeluarkan biaya lagi untuk widget-widget tertentu. Nah, untuk pengembangannya tadi kan ada beberapa web builder, ada Elementor dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi rencananya kita nanti praktek akan menggunakan Elementor. Nah, Elementor dengan CMS atau Content Management Service itu menggunakan WordPress. Jadi, Elementor merupakan pembuat situs web WordPress yang gratis dan digunakan oleh para pembuat web profesional untuk membuat sebuah situs web itu tanpa kode atau tanpa harus ngoding gitu kan. Nah, fitur dari Elementor ini cukup canggih karena pengguna itu dapat membuat situs berkinerja tinggi dan responsif gitu. Jadi tadi ada beberapa kekurangan, diantaranya adalah website itu nanti akan
susah diakses, tetapi Elementor ini cukup mempunyai kinerja yang tinggi sehingga nanti responsif. Responsif itu apa? Artinya tampilannya itu nanti responsif. Jadi ketika diakses menggunakan laptop, menggunakan tampilan di HP, ataupun menggunakan komputer dan lain sebagainya, tablet misalnya, itu tampilannya akan menyesuaikan sesuai dengan layarnya gitu. Terkadang kan ada website misalnya kita akses nih di tampilan komputer, tampilannya bagus gitu. Nah, ternyata setelah dilihat menggunakan HP, dia nggak bisa menyesuaikan, tampilannya jadi kecil gitu kan, fontnya nggak terbaca, akhirnya kita harus memperbesar sendiri. Nah, kelebihan yang lainnya adalah antar buka itu drag and drop gitu. Jadi kita tinggal geser, tinggal kita pasang, tinggal kita tambahkan gitu, sehingga lebih mudah untuk pengembangannya. Nah, untuk Elementor sendiri, dia ada beberapa versi gitu. Ada yang versi gratis dan juga versi berbayar gitu. Nah, ini untuk beberapa contoh yang versi berbayarnya ya. Tetapi nanti kita menggunakan versi yang gratis, karena yang gratis saja udah sangat powerful untuk kebutuhan kita, untuk kebutuhan awal itu udah sangat powerful. Nah, bedanya apa kalau yang gratis sama berbayar? Nah, di sini ada beberapa perbedaan, di antaranya jadi ada beberapa widget gitu kan. Nah, di sini adalah fitur-fitur yang dapat kita gunakan, baik yang gratis maupun berbayar, tetapi yang di bawah ini ada beberapa yang tidak bisa kita gunakan dan harus menggunakan versi yang berbayar. Oke, mungkin sampai sini. Sebelum saya melanjutkan praktek, apa dibuka tanya jawab dulu, MC, atau kita langsung ke praktikumnya? Praktikum saja, habis itu baru kita buka sesi Q&A untuk peserta. Jadi para peserta bisa mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan nanti kepada narasumber. Kemudian kami akan buka sesi Q&A setelah praktik akan disampaikan. Nah, setelah ini akan ada praktik dari narasumber, maka bisa dipersiapkan tools yang kami kirimkan ke grup peserta yang bisa dilihat di deskripsi grup. Terima kasih. Saya berikan ke narasumber. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya kita akan mencoba untuk praktikum ya. Bentar, saya siapkan dulu. Apakah tampilannya sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, jadi saya tadi sudah menginfokan kepada panitia untuk menyiapkan tools terhadap peserta yang ingin mengikuti praktikumnya. Jadi yang pertama adalah menggunakan Laragon namanya. Nah, ini merupakan Laragon. Nah, Laragon ini biasa digunakan sebagai istilahnya sebagai web servernya gitu. Jadi ini yang nantinya akan digunakan untuk menjalankan web instan itu gitu. Jadi kalau misalnya kita mempunyai server, itu kan membutuhkan aplikasi agar si klien atau user itu dapat mengakses website kita gitu. Nah, web server ini itu macam-macam. Ada dari produknya itu ada macam-macam gitu. Misalnya ada Apache atau Nginx dan lain sebagainya. Nah, Laragon ini dia telah menyediakan semua kebutuhan yang terkait dengan pengembangan website gitu. Jadi dia nggak hanya menyediakan dari segi web servernya saja, tetapi ada untuk database dan lain sebagainya, sehingga nanti kita
akan lebih mudah gitu. Makanya ini kan disebut sebagai web instan gitu, karena nanti sangat instan, kita nggak perlu misal satu-satu kalau misalnya kita manual gitu kan, kita harus menyiapkan satu-satu tuh web servernya sendiri, terus database servernya sendiri dan sebagainya, itu harus kita siapkan. Tetapi dengan Laragon ini akan lebih mudah gitu. Nah, Laragon ini sayangnya hanya dapat digunakan di sistem operasi Windows gitu. Jadi untuk sistem operasi lain itu bisa menggunakan nih WAMPP atau WAMPP dan juga XMPP gitu. Bisa menggunakan ini atau menggunakan yang sejenis ya. Untuk macOS gitu kan biasanya ada juga gitu. Bisa menggunakan software ini gitu. Jadi fungsinya kurang lebih sama, mirip, tetapi untuk produknya saja yang berbeda. Mungkin juga ada langkah-langkah yang berbeda juga nantinya gitu. Nah, kita akan menggunakan Laragon. Jadi kita bisa download di sini, download Laragon yang versi full ataupun portable. Jadi kalau versi full itu nanti kita akan install di komputer kita, tetapi kalau portable itu sifatnya bisa langsung dijalankan gitu. Tetapi ada beberapa tools yang tidak dimasukkan pada yang versi portable ini. Nah, selanjutnya selain Laragon sendiri, kita akan menggunakan WordPress gitu. Nah, CMS yang akan kita gunakan untuk pengembangan website kita adalah WordPress. Ini adalah wordpress.com. Jadi bedakan antara WordPress untuk pengembangan website dan juga wordpress.com gitu kan. Ini kalau untuk pengembangan website itu menggunakan wordpress.org gitu. Nah, jadi perbedaannya apa? Nah, ini merupakan website yang sudah jadi gitu. Jadi kita nggak bisa terlalu banyak custom di sini kecuali memang menggunakan versi yang berbayar gitu. Nah, ini fokusnya biasanya blog gitu. Kalau teman-teman mungkin ada yang pernah membuat blog gitu kan. Nah, nanti kan belakangnya ada .wordpress.com. Itu sama kayak blogger gitu kan, .blogspot.com gitu. Nah, ini websitenya sudah ada, jadi kita tinggal login terus memasukkan konten-kontennya gitu. Tetapi untuk kustomisasi lebih terbatas kecuali kita menggunakan versi yang berbayar untuk wordpress.com ini. Nah, tetapi yang dapat kita install di komputer kita adalah WordPress yang versi CMS atau wordpress.org ini. Jadi nanti silahkan kalau misalnya yang belum ada toolsnya bisa di-download di sini wordpress.org gitu. Tetapi kalau menggunakan Laragon itu WordPress itu sudah terinclude di Laragon ini. Jadi nanti ada cara yang lebih mudah sehingga kita tidak perlu mendownload WordPress yang ini. Tetapi kalau kita menggunakan tools lain selain Laragon mungkin tidak bisa tidak seinstan atau sepraktis yang menggunakan Laragon gitu. Jadi kita harus download sendiri, terus kita masukkan ke web servernya, lalu kita install. Nah, di sini juga ada installation guide-nya gitu. Kalau misalnya menggunakan ini nanti secara detail dijelaskan di sini bagaimana cara menginstall WordPress-nya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya karena saya sudah ada ya Laragonnya, jadi tinggal kita buka untuk Laragon tersebut. Apakah tampilannya sudah terlihat untuk Laragon? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini merupakan aplikasi dari Laragon gitu. Nanti yang akan membantu kita sebagai web server untuk memudahkan dalam pembuatan
website gitu. Nah, di Laragon ini ada beberapa tools yang sudah tersedia. Jadi dia ibaratnya satu paket lengkap gitulah. Nah, di sini ada banyak tools yang tersedia, diantaranya sebagai web service, ada database, terminal, atau kalau di Windows itu command prompt gitu ya, kita biasa mengenalnya sebagai command prompt gitu. Nah, di sini ada Quick App. Jadi Quick App ini fungsinya adalah kita dapat menginstall aplikasi atau CMS atau framework website itu dengan satu kali klik saja gitu. Jadi kalau tadi kan kita harus kalau menggunakan tools lain kita harus download dulu WordPress-nya, terus kita masukkan ke folder folder web servernya. Nah, dengan adanya Laragon ini kita akan lebih mudah lagi gitu. Banyak tools-tools yang sangat berguna menggunakan Laragon ini. Selain itu ada hal yang sangat saya suka juga, yaitu kita bisa mengakses ini tidak menggunakan alamat IP, tetapi bisa menggunakan DNS atau menggunakan domain lokal ini. Jadi kita akan menginstal website kita di laptop kita sendiri atau menjadikan laptop kita sebagai server juga nantinya, seperti itu. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan adalah kita start Laragonnya supaya web server maupun database-nya itu akan berjalan, seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, berarti artinya sudah berjalan dengan baik, gitu kan. Tapi kalau misalnya memunculkan tanda error dan lain sebagainya, artinya web servernya itu belum berjalan dan kita harus mengatasi error tersebut sesuai dengan tampilan error yang ditampilkan seperti apa. Nah, selanjutnya kita klik tadi yang disebut sebagai Quick App, kita akan menggunakan WordPress untuk websitenya. Jadi kita klik WordPress. Nah, ini sangat cepat dan sangat simpel sekali. Nah, selanjutnya kita masukkan project name-nya gitu. Misalnya kita kasih nama di sini Semo Web gitu ya. Oke, kita klik oke. Nah, di sini dia langsung secara otomatis akan membantu kita untuk mendownload WordPress ke wordpress.org gitu. Nah, di sini setelah created berarti artinya sudah selesai gitu. Untuk websitenya sudah selesai. Nah, ini bisa langsung kita akses nih di semoweb.test gitu ya. Jadi ini karena kita menggunakan jaringan lokal, sebenarnya ini nggak bisa diakses dari luar gitu. Jadi kita hanya bisa mengakses di komputer kita sendiri gitu. Ibaratnya kita menjadikan komputer kita itu sebagai server sekaligus sebagai usernya gitu. Nah, si Laragon ini sebagai aplikasi untuk servernya, untuk usernya atau kliennya kita menggunakan browser. Nah, di sini misalnya saya akses ya semoweb.test gitu. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan awal untuk instalasi WordPress gitu. Nah, kita di sini disuruh untuk memilih bahasa yang akan kita gunakan untuk website kita itu nanti apa gitu. Nah, ini kita cukup memilih English saja karena lebih familiar ya untuk sistem gitu. Nah, di sini memasukkan site title, username, password, dan juga email gitu. Nah, misalnya untuk set title itu nanti akan tampil di atas ini nih. Nah, ini wordpress.org, wordpress.com. Nah, muncul di sini nih. Kita buat set title-nya misalnya Semo website gitu ya. Terus username nanti akan digunakan untuk login ke website kita. Jadi websitenya itu nanti akan ada dua tampilan, yaitu back-end dan juga front-end. Back-end itu bagian belakang website yang berisi dashboard dan lain sebagainya. Kita harus login untuk mengaksesnya, dan user biasa nanti untuk mengaksesnya
itu menggunakan tampilan front end gitu. Nah, kita masukkan misalnya namanya untuk login nanti apa admin gitu misalnya. Terus passwordnya ini bisa kita menggunakan fitur generate. Tapi kalau fitur generate kan mungkin susah diingat ya. Kita harus nyimpan passwordnya. Nah, kita masukkan saja passwordnya misalnya di sini admin 123 gitu ya. Nah, ini lebih mudah diingat, tapi kekurangannya apa? Keamanannya kurang gitu. Makanya di sini kan very weak ya, sangat lemah gitu kan. Nah, kalau kita memasukkan, saya sarankan memasukkan password itu gabungan antara huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol gitu, supaya password yang kita masukkan itu kuat gitu. Karena kita untuk apa namanya belajar ya, kita menggunakan password ini gitu. Nanti biar mudah untuk diingat. Nah, selanjutnya di bawah ada tulisan confirm password. Jadi karena kita menggunakan password yang lemah ya, lemah itu artinya gampang dibobol gitu, kita harus confirm di sini kalau kita yakin nih kita mau menggunakan password yang lemah gitu. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan email kita. Di sini email ini nanti berfungsi ketika misalnya lupa password atau ada fungsi-fungsi lain, kita juga bisa mengupload konten itu menggunakan email gitu. Jadi kita dapat memasukkan email di sini. Misalnya saya masukkan email saya di sini. Nah, terus yang terakhir adalah search engine visibility gitu. Search engine visibility ini adalah memperbolehkan search engine untuk mengakses website kita gitu. Jadi memperbolehkan ibaratnya Google itu nanti bisa membaca website kita itu seperti apa, isinya apa aja, sehingga orang ketika mencari sesuatu itu dapat diarahkan ke website kita gitu. Nah, ini bisa dipilih, bisa enggak, itu opsional sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kalau masih dalam pengembangan, saya sarankan tidak dipilih karena pasti kan kontennya belum apa ya, belum beraturan gitu kan. Jadi ketika di indeks atau dibaca oleh Google itu kurang gitu dari segi kontennya. Nah, selanjutnya tinggal klik install WordPress. Nah, setelah itu tampilan website kita sudah jadi gitu. Sesimpel itu untuk membuat website secara instan gitu. Jadi ini tinggal kita login. Nah, ini login tadi username-nya admin, password-nya admin 123 gitu ya. Terus kalau mau apa namanya? Setiap kita buka nggak logout gitu bisa kita checklist. Nah, ini login. Nah, jadi tanpa apa namanya ngoding kita udah mempunyai website sendiri di sini. Jadi ini secara dasar websitenya udah jadi dan sudah dapat diakses. Nah, ini misalnya kita ngakses dari tampilan depan ya. Jadi ada dua tampilan. Ini merupakan tampilan dashboard. Kita hanya administrator atau user yang dapat mengakses tampilan back-end ini. Nah, untuk front-end ini bisa diakses oleh semua orang. Banyak sekali sebenarnya website-website dari perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan WordPress ini gitu untuk sebagai company profile mereka gitu. Karena yang tadi pengelolaannya lebih mudah, instalasinya lebih cepat dan lain sebagainya yang mempermudah kita untuk membuat website ini gitu. Nah, selanjutnya ini kan sebagai blog biasa nih. Ini ada banyak menu yang bisa kita gunakan. Nah, nanti mungkin kita di sini sekedar pengenalan aja ya. Nanti teman-teman semuanya jika sudah download tools-nya, bisa mengikuti langkah instalasinya, mungkin bisa explore lebih jauh lagi untuk penggunaan dari WordPress ini. Nah, biasanya yang pertama kita lakukan adalah edit dari segi generalnya gitu.
Nah, general itu adalah site title gitu. Site title-nya itu kan yang akan muncul di sini kan. Site title itu akan muncul di sini. Terus di sini ada yang namanya tagline. Tagline itu yang muncul di sampingnya gitu. Misalnya kalau perusahaan atau instansi dan sebagainya kan punya tagline gitu kan. Kalau tagline seminar Semo ini tagline-nya apa, Mas MC? Ada tagline-nya nggak? Wah, nggak Nggak ada. ada ya? Nggak ada ya? Misalnya seminar IT menyenangkan gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan tagline-nya untuk website kita gitu. Nah, untuk setiap perubahan yang ada di sini itu harus di-save gitu. Nanti kita refresh, nah berubah kan jadinya kan, seminar IT menyenangkan gitu misalnya kayak gitu. Terus selanjutnya kita bisa edit yang namanya permalinks. Nah, ini agar tampilannya jadi di WordPress ini ada yang disebut sebagai page atau halaman-halaman dari websitenya. Ketika diakses nanti sesuai dengan apa namanya nama dari halaman tersebut gitu. Misalnya ini kan Hello World, ini kan satu postingan sendiri, dia satu page sendiri. Ketika kita akses, ini kan ada tahun, ada judulnya kan. Nah, di permalinks ini kita bisa ngedit gitu. Misalnya kita nggak perlu apa namanya tanggal, tahun, baru judul, tapi langsung aja judulnya gitu. Kita bisa ngedit di sini. Nah, di sini misalnya langsung di post name. Gitu. Oke. Nah, ini masih bentuknya ibaratnya rumah yang udah ada bangunannya, udah fondasinya udah kokoh, tetapi belum kita percantik gitu kan. Nah, untuk apa namanya instansi atau perusahaan itu biasanya memanfaatkan website ini sebagai company profile gitu. Nah, untuk company profile kan biasanya fokusnya nggak cuma blog doang kan, atau berita, informasi dan lain sebagainya, tetapi membutuhkan tampilan yang cantik gitu kan. Misalnya kita ambil contoh deh lah salah satu perusahaan yang menggunakan apa namanya WordPress ini sebagai tampilannya untuk company profile. Nah, ini contoh tampilannya nih. Di sini kan ada beberapa menu gitu kan. Terus ada dimasukkan mereka video. Terus di sini apa namanya value-value dari perusahaannya dan sebagainya gitu. Nah, ini kan terlihat menarik ya kalau orang mau mau apa namanya ngakses ini kan jadinya informasinya kita dapat, terus tampilannya juga enak dilihat gitu. Nah, untuk membuat tampilan yang seperti ini, caranya seperti apa? Kita yang pertama kali adalah mengatur temanya sendiri atau template yang akan kita gunakan gitu. Selain itu, kita nanti akan menggunakan apa namanya tadi yang sudah saya jelaskan adalah menggunakan Elementor gitu untuk website buildernya. Jadi kita tinggal drag and drop aja. Nah, yang pertama adalah kita mengganti temanya atau mengganti tampilannya supaya tampilannya lebih cantik lagi gitu. Nah, di sini kita masuk ke appearance, themes, terus kita tambahkan tampilan baru gitu. Kalau di HP kan kita kan bisa ngubah tampilan HP kita kan dengan macam-macam. Nah, kita bisa pilih nih tampilan yang seperti apa yang akan dijadikan untuk website kita gitu. Mau tampilan macam-macam kan tampilannya kan. Nah, tema ini ada yang gratis dan juga ada yang berbayar. Selain itu nanti bisa kita edit juga sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita untuk mensupport tampilan dari Elementor nanti kita akan menggunakan tema Astra ini. Gitu. Jadi kita gunakan tema Astra, kita install. Nah, kita tunggu. Dan untuk penggunaannya, apa namanya, kita harus connect ke internet ya, karena ketika kita install tema-tema ini kan, ini sebenarnya download dari internet untuk dimasukkan ke laptop kita atau ke komputer kita, sehingga harus terkoneksi ke internet. Nah, kita tunggu untuk instalasinya.
pastikan instalasinya berhasil dan tidak ada error. Mungkin untuk instalasi ini tergantung, yang pertama tergantung dari kapasitas kecepatan dari laptop kita atau komputer kita. Yang kedua tergantung dari koneksi jaringan kita yang digunakan untuk instalasi. Nah, kita tunggu, udah selesai. Jadi kalau ada tulisan installed ini artinya tinggal kita activate supaya tema yang kita download tadi teraktivasi. Nah, kita lihat, kita activate. Nah, di sini sudah ada tambahan tema baru gitu. Tadi kan cuma ada 4 ya. Sekarang ada Astra namanya, tema Astra kita tambahkan di sini. Kita lihat di tampilan depan yang bisa diakses oleh banyak orang, tampilannya seharusnya berubah gitu. Jadi kita akses lagi tadi semoweb.test gitu ya. Nah, berubah tampilannya jadi putih, tapi masih menggunakan tampilan versi blog gitu atau versi berita, belum versi company profile. Nah, cara cepatnya itu yang pertama adalah kita harus menyediakan semua yang dibutuhkan tema Astra ini supaya powerful. Jadi kita membutuhkan plugin atau tools-tools tambahan. Gitu. Nah, di sini ada plugin gitu. Plugin ini nanti akan membantu kita sebagai add-on dari website kita supaya dapat tampilannya itu sesuai dengan kebutuhan kita nanti. Nah, kita lanjutkan. Di sini kita bisa klik Get Started supaya semua yang dibutuhkan oleh tema Astra ini bisa kita masukkan. Nah, ditunggu aktivasinya. Jadi yang kita lakukan itu apa? Yaitu menginstal starter template gitu, supaya tampilannya itu bagus, gak cuma sekedar tampilan yang fokusnya ke tulisan doang gitu. Nanti kita bisa ini get started. Nah, nanti kita bisa menggunakan fitur ini gitu. Nah, selanjutnya setelah kita memilih starter template, kita lihat di plugin, installed plugin. Nah, di sini kan baru ada starter template. Sedangkan kita membutuhkan tools tambahan tadi yang disebut sebagai Elementor kan. Nah, kita tambahkan tools tersebut, yaitu Elementor sebagai website builder-nya. Di sini klik add new. Terus kita search pluginnya yang bernama Elementor. Nah, ini Elementor Website Builder. Tuh, kalau kita lihat detailsnya, nah ini kan, the first web creation platform powering over, sudah digunakan 10 juta website di dunia gitu. Jadi yang pakai banyak. Nah, ratingnya 5 ini kan kita bisa lihat. Jadi tools ini sangat powerful sekali ya buat digunakan untuk website yang instan gitu. Nah, di sini kita klik install now. Jadi sama seperti instalasi tema tadi atau template tadi, untuk plugin tambahannya juga perlu kita install, terus nanti kita aktifkan. Nah, kita tunggu instalasinya selesai. Jadi untuk instalasi ini tergantung dari jaringan ataupun komputer yang kita miliki gitu. Karena statusnya kan kalau menggunakan localhost atau menggunakan komputer pribadi kita sebagai server itu kan artinya tugasnya jadi 2 komputer kita kan, sebagai server maupun sebagai klien itu sendiri. Nah, setelah itu tinggal kita activate, kita aktivasi.
Nah, oke, berarti kita sudah memiliki tools basic untuk pembuatan website Yestan kita. Nah, selanjutnya kita jalankan lagi tadi starter template-nya, masuk ke appearance, terus masuk ke starter template. Nah, di sini kita bisa memilih banyak sekali tampilan untuk website kita gitu. Nah, masuk ke tampilan ini kan ada kayak seperti preview ya penggunaan dari si starter template-nya itu seperti apa. Selanjutnya kita tinggal klik build your website now. Nah, dari apa yang kita gunakan tadi kan kita menggunakan Elementor untuk tools yang membantu untuk page builder-nya atau web builder. Nah, di sini kita pilih Elementor. Nah, setelah itu kita bisa memilih berbagai macam tampilan nantinya akan kita gunakan. Ini tampilannya kosong karena mungkin dari jaringan saya nih masih ngelot tampilan-tampilan dari apa namanya websitenya. Nah, di sini kita bisa milih tampilan website yang seperti apa yang mau kita pasang gitu. Apakah untuk bisnis, untuk lokal bisnis, personal care, nah misalnya untuk salon, beauty, fitness, atau untuk profesional, komunitas dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita nanti seperti apa. Nah, yang premium ini artinya yang berbayar. Jadi ketika kita mau menggunakan ini, kita harus membayar template tersebut, tetapi yang nggak ada tulisan premiumnya ini gratis. Nah, kita tinggal lihat nih, banyak sekali template yang bisa kita gunakan untuk website kita nantinya gitu. Apa gitu. Misalnya untuk pendidikan. Nah, kita bisa menggunakan template ini nih. LearnDesk Academy gitu kan. Atau untuk kebutuhan lain, coffee shop gitu. Tetapi yang coffee shop ini premium ya. Jadi harus berbayar. Nah, ini untuk personal portfolio, untuk teknisi dan lain sebagainya. Jadi tergantung sesuai kebutuhan gitu. Mau bikin untuk apa. Tetapi nggak menutup kemungkinan juga, misalnya tergantung kreativitas dari teman-teman semua gitu. Misalnya websitenya ini sebenarnya temanya untuk pendidikan, LearnDesk, tapi mau kita jadikan untuk template-nya sebagai tempat jualan gitu. Ya nggak masalah juga sih gitu. Yang penting kontennya tadi relevan dan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nah, kita bisa lihat banyak sekali template yang dapat kita pilih untuk nantinya bisa dijadikan website kita nanti gitu. Misalnya di sini saya mau menggunakan tampilan ini gitu, misalnya COVID-19 ya. Nah, ini adalah website untuk apa namanya informasi terkait dengan COVID gitu misalnya ya. Nah, di sini kita bisa klik pilih. Nah, setelah itu di sini kita bisa memasukkan logo gitu. Jadi di sini kita bisa upload apabila kita sudah memiliki logo dari instansi, perusahaan, organisasi atau apapun yang akan kita bikin websitenya gitu. Jadi kita bisa memasukkan logo di sini itu. Jadi kalau misalnya nggak ada logo gimana? Ya tinggal upload aja nanti belakangan gitu kan. Ini bisa kita atur juga panjangnya seberapa gitu kan. Makanya saya bilang website ini terlihat praktis dan mudah gitu karena dari tadi kan kita sama sekali nggak lihat yang namanya kode, menggunakan apa namanya bahasa pemrograman dan lain sebagainya gitu kan. Seperti kita menggunakan apa aplikasi-aplikasi lain gitu kayak PowerPoint atau
misalnya untuk desain menggunakan Canva dan lain sebagainya. Bisa semudah itu untuk menggunakan website ini, tetapi tidak kalah juga untuk kinerjanya gitu. Nah, setelah itu kalau misalnya logonya nggak ada, kita tinggal skip and continue. Nah, terus kita juga bisa memilih warnanya. Warnanya itu mau yang seperti apa? Kalau yang ini kan hijau dengan biru gitu. Kalau website kan kita kenal ada nama warna itu, ada yang primary, ada yang secondary gitu. Biasanya dua warna itu, misalnya warna primary itu warna yang dijadikan sebagai warna-warna utama gitu, kayak background dan lain sebagainya gitu. Nah, nanti ada tombol itu menggunakan warna secondary gitu, karena dia kan sebenarnya apa namanya, atribut-atribut kecil gitu kan. Terus fontnya menggunakan warna apa gitu. Nah, kita di sini bisa milih misalnya di sini menggunakan warna ungu, otomatis dia akan berubah, atau menggunakan warna hijau. Nah, di sini kan tombolnya berubah kan menjadi warna hijau. Jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Nah, selain ada beberapa pilihan warna di sini, ini kan warna-warna yang sudah disediakan gitu. Misalnya teman-teman mau bikin tetapi warnanya kok nggak ada di sini. Nah, nanti bisa kita custom lagi di belakang setelah apa namanya, pembuatan atau instalasi template ini selesai. Misalnya kita ubah ya biar agak cerah, kita menggunakan warna orange di sini misalnya. Terus dari fontnya atau tampilan hurufnya juga bisa kita atur di sini, mau menggunakan huruf apa gitu. Kalau nggak mau diubah ya tinggal kita klik continue gitu. Kalau misalnya udah yakin warna-warnanya, fontnya, nah bisa klik continue. Nah, setelah itu di sini kita disuruh untuk memilih apa saja yang mau kita install. Kalau yang atas ini kan sebenarnya terkait dengan apa namanya, data diri kita ya, itu data diri kita. Nanti kalau kita isi nama sama email, itu kita akan menerima newsletter gitu. Jadi dari si tema Astranya itu nanti kita akan menerima newsletter atau informasi-informasi kalau ada informasi-informasi terbaru dari mereka gitu. Tetapi ini sebenarnya tidak perlu diisi sih, opsional aja gitu. Nah, terus yang penting adalah yang di bawahnya ini gitu. Apa saja sih yang akan kita import gitu. Nah, untuk pemula atau yang baru pertama mencoba, untuk kita melihat tampilannya seperti apa, saya sarankan kita checklist semuanya gitu. Jadi dari settingannya, widgetnya, konten, dan lain sebagainya itu kita masukkan. Nah, yang paling bawah ini share non-sensitive data, ini opsional, mau diisi atau tidak gitu. Nah, kalau kita checklist artinya kita akan share data-data kita, misalnya dari performa website dan lain sebagainya ke penyedia apa namanya, template tadi gitu. Tapi kalau tidak setuju, ini bisa kita unchecklist atau tidak kita checklist. Nah, kalau udah selesai, kita masukkan submit and build my website. Nah, ini hanya membutuhkan beberapa menit saja sampai 100%. Ini balik lagi tadi tergantung dengan koneksi maupun komputer kita gitu. Karena ada beberapa hal yang perlu di-download, terus akhirnya diinstal dan juga diaktifkan. Jadi kita tunggu saja sampai 100%. Nah, setelah 100% baru kita akan bisa melihat hasil dari website kita nanti seperti apa. Ini masih 11%, kita sambil tunggu ya untuk apa namanya, instalasi atau pembangunan website kita yang sedang berjalan. Oke, baru 17%, udah 22%. Kita tunggu, biasanya tidak sampai 10 menit itu sudah jadi ini apa, pembangunan website. Nah, itu kan.
Sudah jadi, sudah 100%. Nah, ketika sudah 100% ini, itu artinya website kita sudah dibuat. Nah, tinggal kita klik aja nih, view your website. Nah, tampilannya sudah seperti ini kan? Sangat cepat sekali untuk membuat website gitu kan. Kita nggak perlu mikirin macam-macam, sudah jadi tampilan yang seperti ini gitu. Nah, selanjutnya kita kan nggak mau nih buat apa namanya, tampilannya kan benar-benar sama. Kita kan pasti punya apa ibaratnya ya, punya konten sendiri yang mau ditampilkan seperti apa gitu. Nah, tadi peran si Elementor itu sendiri gitu. Nah, jadi di sini kita bisa edit halaman per websitenya itu secara langsung di sini menggunakan Elementor. Sini nih misalnya kita klik edit Elementor ya. Kita klik langsung di sini. Memang ketika kita menggunakan Elementor ini apa namanya? Terlihat akan lebih berat gitu, apalagi untuk editing websitenya sendiri nanti menggunakan lokal gitu kan, karena kerjanya jadi double gitu. Nah, sebelah kanan ini merupakan kontennya, sebelah kiri tools yang bisa kita gunakan gitu. Jadi di sini ada beberapa jenis toolsnya. Ada kalau tools favorit itu biasanya kita tambahkan sendiri. Favorit itu biasanya yang sering kita pakai. Terus ada tools basic. Ini adalah tools yang apa namanya pasti ada gitulah ibaratnya. Setiap website itu pasti mengandung tampilan-tampilan yang ada di sini, basic dasar gitu kan. Nah, kalau yang pro ini digembok karena dia berbayar. Ketika kita nggak mempunyai lisensi untuk penggunaan yang pro, maka tidak bisa kita pakai gitu. Nah, selanjutnya untuk general ini itu beberapa opsional. Jadi dia widget-widget tambahan setelah basic ini gitu. Setelah tools basic. Terus ini ada site, ini juga digembok gitu. Kalau ini tools bawaan dari si temanya tadi, tema Astra tadi gitu. Terus WooCommerce ini biasanya berhubungan kalau misalnya website kita mau dijadikan sebagai website e-commerce untuk jualan. Ini digembok juga karena kita tidak menggunakan versi yang apa namanya? Yang versi pro gitu ya. Nah, terus kalau yang WordPress ini bawaan dari WordPress sendiri, sedangkan yang ini adalah untuk header sama footer builder gitu. Jadi untuk footer itu tampilan paling bawah ya. Kalau header berarti yang tampilan menu tadi. Gitu. Nah, ini biasanya bisa juga dibuat secara terpisah, contohnya pada website ini. Nah, cara menggunakannya seperti apa gitu. Ini bisa langsung kita edit pada websitenya gitu. Misalnya kita mau ngedit kontennya. Nah, di sini kan ada logo pensil nih. Di sini ada logo pensil, kita bisa langsung edit langsung di websitenya gitu. Bisa lewat sini atau langsung di sini gitu. Nah, misalnya diubah kita jadi Semo Web, gitu kan. Nah, langsung berubah itu. Nah, di sini biasanya setiap tools itu terdiri dari konten, style, sama advance. Nah, konten itu berhubungan dengan isi dari informasi websitenya, yaitu berhubungan dengan konten, otomatis gitu. Nah, di sini kita bisa ngatur size-nya, mau ditaruh di sebelah mana gitu. Kalau style, hubungan dengan style dari kontennya sendiri gitu. Misalnya warna, tipografi, dan sebagainya. Tadi kan kita udah lihat ada beberapa warna default. Ada juga tipografi atau nah, kita bisa atur sendiri tuh warnanya di sini. Kita bisa milih sendiri mau berubah warnanya apa. Nah, terakhir adalah advance. Advance ini hubungannya terkait dengan layout. Misalnya ini kurang tinggi, dinaikin lagi. Nah, kita bisa atur di margin atau paddingnya. Terus width-nya, lebarnya misalnya kurang lebar dan sebagainya. Selain itu, advance ada beberapa pilihan lain. Misalnya mau ditambahin animasi, mau ditambahin transform dan lain sebagainya itu bisa gitu. Terus responsif, tadi kan saya bilang kalau misalnya responsif itu kita bisa mengakses dari PC
dari tablet ataupun dari HP. Nah, kita bisa atur nih tampilannya gitu. Misalnya huruf ini atau tulisan ini nggak akan muncul di mobile. Nah, nanti kita bisa aktifkan di sini. Nah, nanti bisa dieksplor lagi untuk fungsi-fungsi dari masing-masing tools gitu. Nah, sebelum apa namanya kita coba tes lihat tampilannya apakah berubah, ini kan memang langsung berubah ya kalau misalnya kita edit ya. Tetapi untuk ditampilkan di websitenya kita harus klik update dulu sebagai alat untuk menyimpan dari konten yang sudah kita ubah. Nah, di sini bisa kita klik update gitu. Nah, terus kita bisa lihat di sini preview change untuk melihat perubahan yang terjadi di preview change ini. Gitu. Jadi nanti tampilannya berubah menjadi Semo Web. Nah, di sini setting juga ada beberapa pilihan ya. Terus navigator ini lebih memudahkan gitu kalau misalnya di desain kan kita kenal yang namanya layer ya atau tumpukan atau lapisan-lapisan gini. Dengan adanya navigator ini lebih mempermudah lagi. Terus ada yang namanya responsive mode tadi. Jadi kita bisa lihat nih. Ini tampilan versi desktop, gitu kan. Terus ini tampilan versi tablet. Nah, kalau di HP tampilannya jadi seperti ini. Nah, jadi tampilannya otomatis langsung menyesuaikan gitu. Nah, ini bisa kita tutup kalau misalnya sudah selesai. Terus untuk konten-konten lain itu kurang lebih sama. Untuk editing ya tinggal kita klik pensil ini. Misalnya kita gambarnya mau kita ubah menjadi gambar apa gitu. Nah, tinggal kita klik terus kita pilih choose image. Nah, kita bisa upload gambar sendiri atau gambar yang sudah ada sebelumnya atau bisa kita download gitu gambar yang ada di internet. Kita bisa search gambar ini. Nah, sekali lagi ini kenapa seperti ini karena berhubungan dengan koneksi internet saya gitu. Mungkin untuk mengakses ini koneksi internetnya agak sedikit berat jadi tidak muncul gitu ya. Jadi ya bisa kita refresh lagi mungkin nanti agar apa namanya gambar bisa muncul di sini. Nah, ini contohnya. Nah, ini kayaknya memang dari jaringan komputer saya agak lambat ya, jadi untuk searching juga lambat gitu. Nah, intinya kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau mau mengubah gambar juga bisa gitu. Nah, ini beberapa hal juga bisa kita ubah juga, sama seperti tadi konsepnya, kurang lebih. Terus, gimana kalau misalnya posisinya mau kita ubah gitu. Tadi saya menjelaskan terkait dengan drag and drop kan, tinggal digeser aja kan. Nah, ini kalau misalnya mau diubah ke atas gitu, atau apa namanya, posisinya diubah gitu, tinggal digeser aja. Nah, tuh tinggal digeser-geser aja sesuai dengan kebutuhan. Terus misalnya saya mau nambahin satu halaman lagi gitu kan. Nah, ini tinggal kita klik plus aja di sini. Klik plus. Nah, di sini kita bisa nambahin section baru gitu. Jadi section ini bisa isinya nanti macam-macam gitu kan. Kalau ini kan tentang apa sih COVID itu gitu. Terus ini misalnya gejala-gejalanya dan sebagainya. Misalnya ada satu tambahan lagi terkait tampilan apa peta penyebaran COVID gitu kan. Nah, bisa kita tambahkan di sini misalnya kita plus terus tampilannya apakah full satu atau satu layar dibagi dua dan lain sebagainya itu bisa kita pilih di sini. Kalau full ya dimasukkan aja di sini gitu. Terus misalnya di sini penyebaran COVID itu dimasukkan dalam bentuk gambar gitu kan. Nah, tinggal kita cari di sini basic, terus masukkan image gitu misalnya. Nah, kita geser image ke sini. Nah, itu bisa. Terus kita tinggal
atur aja gambar apa sih yang mau dimasukkan, terus ukurannya bisa kita atur apakah large, atau medium gitu. Nah, kita atur sesuai dengan ukuran gambarnya gitu. Nah, dapat saya demokan ya sebenarnya masih banyak yang bisa teman-teman explore nanti. Nah, nanti silahkan saja bisa dipraktekkan untuk apa namanya pembuatan website ini gitu. Nah, mungkin saya kembalikan lagi ke MC. Sebelumnya saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman, materi yang sudah disampaikan sama praktik-praktiknya? Udah mulai ngantuk ya teman-teman? Halo teman-teman. Teman-teman semua. Ya, baik, untuk mempercepat jalannya acara, kita langsung masuk ke sesi Q&A, sesi-sesi yang sudah ditunggu oleh teman-teman semuanya. Baiklah, kita langsung saja masuk ke sesi Q&A. Ya, untuk format pertanyaan sendiri dapat dilihat seperti di kolom komentar, yaitu dengan menginputkan nama underscore pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber. Baiklah, silakan untuk para peserta yang ingin bertanya untuk mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Ya, ini sudah ada 2 pertanyaan nih. Saya tunggu dulu sampai ada beberapa pertanyaan. Saya akan pilih beberapa pertanyaan yang cukup menarik untuk kita bahas bersama moderator pada malam hari ini. Ayo teman-teman, silakan mau yang mau nanya. Nama underscore pertanyaan adalah format untuk mengirimkan pertanyaan yang akan disampaikan. Oke, baiklah. Saya akan membacakan pertanyaan pertama dulu. Dari Galih Alrandi. Untuk pembuatan website harus keluar modal ya Mas untuk beli domain dan hosting. Ya, silakan dijawab Bapak Syaiful. Oke, baik. Untuk website sendiri, kalau misalnya kita apa namanya untuk pengembangan di awal, mungkin untuk belajar dan lain sebagainya itu tidak perlu hosting karena kita bisa pakai local host ya. Selain itu kalau menggunakan Laragon tadi kan kita bisa apa ibaratnya bisa setting domain gitu kan. Domainnya cuman domain internal aja gitu. Tapi kalau memang nanti kebutuhannya website itu harus diakses oleh banyak orang, itu maka sudah pasti harus mengeluarkan biaya untuk hosting maupun domainnya gitu. Misalnya kalau paling murah itu kan ada yang mungkin layanan yang apa sifatnya bulanan gitu kan. Kita bisa pesan hosting itu per bulan gitu. Tetapi kalau domain setahu saya itu kalau mau beli ya per tahun gitu untuk domainnya itu sendiri. Jadi sesuai kebutuhan saja. Oke, itu jawaban yang sangat jelas dari Bapak Syaiful. Terima kasih. Bagaimana dari penanya, Galih Randi? Apakah sudah cukup menjawab atau ingin bertanya lagi? Silakan. Boleh on mic, boleh langsung kirim chat. Kita di sini santai aja ya teman-teman. Nggak usah malu, nggak usah ragu, nggak usah takut untuk menanyakan hal-hal yang sekiranya perlu ditanyakan oleh teman-teman semua. Jadi kita sama-sama santai aja. Oke, gimana Gali? Mas Gali? Aman ya? Oke, baiklah. Saya rasa cukup aman. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Wawan. Kami punya website yang dibangun oleh pihak ketiga dengan menggunakan Drupal pada tahun 2017. Sekarang kami hosting kembali tetapi sudah banyak errornya. Bagaimana cara mengatasinya, Pak? Terima kasih. Silakan dijawab. Ya, untuk apa awalnya untuk Drupal sendiri itu kan termasuk CMS seperti yang sudah saya jelaskan tadi gitu. Nah, kalau dari segi error itu kan macam-macam ya, bisa dari segi servernya, dari segi kompatibilitasnya dan lain sebagainya gitu.
Kalau jujur saja, kalau saya sebelumnya belum pernah menggunakan Drupal dalam penggunaan untuk CMS gitu, karena apa namanya, kalau saat ini kan support paling banyak saya lihat itu dari WordPress gitu, pengguna terbanyak kan masih WordPress gitu. Tetapi masih aja mungkin pengguna-pengguna lain seperti penggunaan Magento, Drupal, atau penggunaan Joomla gitu, masih ada beberapa gitu. Nah, secara apa namanya, dasarnya semua CMS mungkin sama ya untuk secara basicnya gitu. Jadi kalau error itu ada beberapa yang harus kita periksa gitu. Yang pertama adalah dari segi servernya, apakah servernya itu terdapat error atau tidak gitu kan. Kita bisa lihat dari segi log servernya gitu, yang error itu bagian mana gitu. Nah, baru kita lanjut ke dari Drupal sendiri gitu. Nah, CMS paling sering itu yang error itu pada bagian flat tema atau bagian plugin gitu. Misalnya ada yang perlu didalami lebih lanjut lagi errornya di bagian mungkin itu. Halo, Pak. Mohon maaf tadi putus-putus suaranya, Pak. Bisa diulangi, Pak ya? Soalnya para peserta mungkin ada yang tidak mendengar. Oh, putus-putus ya? Ya, sampai tengah tadi kalau nggak salah. Iya, iya. Iya, ya intinya itu sih, yang pertama dicek dari segi servernya, apakah servernya itu gitu. Nah, setelah itu baru kita cek ke bagian websitenya. Untuk alamatnya dikirimkan ya. Coba saya cek. Oh, kalau error ini Tasa sepertinya ada di bagian servernya ya kalau seperti ini. Jadi bisa jadi ada apa namanya, entah service yang tidak berjalan atau dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau error 500 itu biasanya berhubungan dengan server. Setahu saya kebanyakan seperti itu. Jadi kadang kan error ada beberapa ya, errornya kan ada dari segi fiturnya gitu, misalnya diakses kok tampilannya rusak dan lain sebagainya, itu kan lebih ke codingannya ya. Kalau ini lebih ke service dari servernya, apakah web servernya nggak cocok atau nggak kompatibel, atau misalnya versinya nggak sesuai. Kalau nggak salah Drupal itu kan pakai PHP juga ya, misalnya Drupalnya support untuk PHP 7, tetapi sekarang gunakan PHP 8. Nah, tentu saja nanti akan bermasalah di situ gitu. Jadi kalau yang error seperti ini silahkan dicek di bagian servernya, di lognya. Halo, Bapak. Apakah sudah? Ya, jadi putus-putus lagi. Oke. Apakah sudah menjawab, Kak Wawan? Bisa merespon dengan mic atau tanda jempol gitu juga boleh sih. Ya, sudah lumayan menjawab sih. Cuman ini ada sesi praktik nggak tadi untuk penggunaan Laragon untuk para peserta? Halo? Permisi Pak, boleh Tes. diulangi? Iya, kurang. Ya, terima kasih tadi atas jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, ini ada sesi praktik nggak untuk penggunaan Laragon yang tadi itu? Biar kami peserta bisa langsung praktek cara penggunaan Laragon. Ya, silakan jawab Bapak Syaiful. Oh iya, mungkin nanti teman-teman panitia bisa ya mengirimkan
video prakteknya kali ya, biar bisa diikuti nanti mungkin kalau misalnya dari peserta apa tadi ketinggalan atau terlalu cepat gitu, karena memang kan waktu yang disediakan untuk webinar ini karena pengenalan kan cukup sempit ya, beda kalau misalnya kita perkuliahan atau misalnya yang berkelanjutan gitu. Nah nanti misalnya kalau misalnya praktek ya solusinya kalau dari saya mengirimkan tadi rekaman tadi ke peserta gitu. Iya, mungkin kalau ada lain kesempatan kami bisa mengadakan webinar lagi gitu ya Pak ya. Iya, boleh seperti Gitu, Pak, itu ya. Bisa dikirim di grup Karena, mungkin Pak, ininya, videonya. Oh Rekaman iya, videonya bisa bisa, dikirim tentu. di grup. Ini nanti setelah webinar secepatnya akan tim panitia kirim ke grup peserta. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Kak Vindi _K. Kan saya lagi membuat website untuk tugas akhir. Nah, saya bingung bagaimana caranya di website itu agar terhubung ke dalam link yang menghubungkan ke dalam satu halaman. Seperti misalnya di website itu ada home tentang kontak dan lain-lain. Nah, bagaimana menghubungkan untuk saat diklik bisa ke halaman berikutnya? Maaf Kak, berbelit cara pertanyaannya. Terima kasih Kak. Silakan dijawab untuk Bapak Syaiful. oh iya, untuk apa namanya? Kalau saya mungkin jawabnya dari segi yang saya praktekkan tadi ya, karena saya menggunakan WordPress gitu kan. Nah, sebenarnya untuk antar halaman tersebut, ini kan kalau kita lihat di sini dashboard itu, nah setiap halaman itu akan tersimpan di sini nih. Nah, di sini ada kontak. Tadi kan ditanyakan kan, ada kontak, home dan lain sebagainya kan. Terus linknya itu ada di mana gitu. Kalau di WordPress sendiri itu misalnya kita di quick edit, nah linknya itu ada di Slack itu. Jadi kontak us ini merupakan link yang nanti akan bisa kita akses gitu. Nah misalnya caranya kalau mau menampilkan tampilan ini, kalau kita klik kan di sini nih, ini kan kita ada di halaman home nih. Ketika kita klik kontak us di sini, nah kita kan lari ke halaman kontak us. Ini kan atasnya alamatnya sudah berbeda kan. Nah gitu, kita ke simptom, nah lari ke sini gitu. Jadi tadi ada di Slack gitu, kalau mau lihat alamat linknya seperti apa, linknya seperti apa gitu. Nah untuk editing biar bisa membuat menu seperti ini, caranya seperti apa? Nah kita klik di sini, customize. Nah di sini customize pada bagian menu. Nah, di sini yang di atas mau lebih cepat, kalau kita geser ke sini sebenarnya ada tanda pensil nih, tinggal kita klik aja nih. Nah, udah langsung apa namanya lari ke menunya sebenarnya gitu. Di sini tadi main menu atau primary menu gitu ya, bagian menu. Nah, tinggal kita atur di sini gitu. Jadi coba saya hapus nih. Misalnya kita mau menambahkan satu menu kontak us. Caranya gimana? Tinggal klik add item, terus kita cari kontak us di sini. Nah, tinggal klik plus. Nah, itu kan baru kita publish. Jadi otomatis udah ada di sini gitu. Tapi kalau mau lihat link-link tadi ada di mana tadi? Linknya ada di tampilan ini ya, di dashboard. Nah, ini masuk ke dashboard di page gitu. Nah, di sini kita bisa lihat link-linknya seperti apa gitu. Bisa jadi kenapa nggak bisa diakses karena setting permalinks tadi belum diedit gitu. Jadi pastikan permalinksnya biar tampilannya cantik diubah dulu menjadi post name. Jadi di sini alamat web terus sampel post gitu. Jadi
nanti lebih mudah buat kita untuk mengelola halamannya gitu. Nah, terus fungsi lainnya dengan kita mengetahui link, nanti kan bisa dimasukin di mana aja akhirnya kan linknya kan. Misalnya kita ngedit di tampilan tadi. Nah, di tombol salah satu tombol kita misalnya mana nih di sini. Misalnya, nah di sini kan ada tombol ya. Oh, kalau ini editannya di footer. Misalnya di sini ada tombol how to prevent. Nah, tinggal klik aja tombolnya, terus kita masukin linknya. Link preventif tadi ada di mana? Prevention linknya. Tinggal kita view aja nih. View. Nah, ternyata prevention linknya ada di sini. Tinggal kita copy. Kita copy, terus kita masukkan linknya ke sini. Kita paste gitu kan. Di situ kita update. Nah, setelah itu setiap kita klik nanti akan muncul tuh apa tampilannya nanti akan lari ke prevention seharusnya. Kita lihat lagi. Tadi kan kita ngedit yang ini ya, how to prevent gitu kan. Ketika kita klik set lari ke prevention gitu. Nah, itu untuk menghubungkan antar satu halaman dengan yang lainnya. Semoga bisa menjawab ya. Ya, baik. Apakah sudah cukup menjawab atau ada yang ditanyakan lagi dari Kak Vindi? Silakan. Enggak, cukup jelas. Oke. Baik. Baik, terima kasih Kak Vindi atas pertanyaan yang super sama materi sama terima kasih juga untuk Pak Saiful penjelasan jawaban yang cukup jelas. Baiklah, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sudah hampir 2 jam nih teman-teman. Teman-teman sudah membersamai kita dan masih ada 60 orang yang bertahan sampai malam hari ini. Sangat luar biasa antusias dari teman-teman. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan iya, sebelum kami masuk ke sesi dokumentasi akan dikirimkan link presensi oleh Kak Awal. Ya. Silakan untuk Kak Awal dikirimkan dulu link presensinya. Ya, berikut adalah link presensi yang bisa kalian isi di kolom komentar. Kami akan tunggu. Untuk teman-teman yang sudah berhasil mengisi presensi, ditunggu untuk apa namanya sertifikatnya akan kami bagikan secepatnya. Terima kasih. Sambil mengisi presensi, teman-teman, kita langsung masuk aja ke acara yang terakhir, yaitu acara sesi dokumentasi. Sesi dokumentasi akan dipimpin langsung oleh Kak Awal Raya. Untuk Kak Awal, saya persilakan. Baik, terima kasih Adam. Kali ini kita akan masuk sesi dokumentasi. Mohon untuk peserta bisa untuk on cam. Terima kasih.
Apakah sudah mengisi link absensi yang di sini? Kalau sudah, mungkin bisa acukan jempol melalui reaction. Oke, mungkin yang belum selesai mengisi presensi atau absensi bisa dilakukan di akhir acara. Sekarang kita masuk sesi dokumentasi dulu. Untuk sesi dokumentasi akan dilakukan 2 kali. Yang pertama gaya formal dan yang kedua gaya bebas. Sebentar. Zoom saya masih agak macet. Oke, untuk gaya formal. 1, 2, 3. Sekarang untuk gaya bebas dimulai dari 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi sudah selesai. Terima kasih telah berpartisipasi. Saya kembalikan kepada Adam. Ya, baik. Terima kasih Kak Awang. Baiklah, sesi dokumentasi sudah selesai. Artinya kita sudah berada di penghujung acara yang benar-benar ujung banget acaranya nih ya. Yaitu acara penutupan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti, yang sudah hadir, yang sudah berpartisipasi, yang sudah mengikuti, sudah hadir lah. Pokoknya panitia sangat berterima kasih. Sukses untuk kalian semuanya. Dan saya mewakili dari panitia, saya mau PENS Part 4 webinar How to Create Web Weekly, mewakili tim panitia mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan perkataan, perbuatan, atau semuanya lah yang menyinggung para peserta pada webinar kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih untuk para peserta yang sudah join. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua jos. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Kasihkan reaction gini dong biar tambah keren. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalian semua mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya.
Ya, terima kasih untuk Bapak Syaiful. Peserta bisa meninggalkan Zoom. Untuk sertifikat akan kami kirimkan secepatnya, dan untuk rekaman ini kami kirimkan secepatnya juga. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa Kak. Ya, sama-sama. Sama-sama Kak, sama-sama. Mohon maaf bila sekiranya webinarnya terlalu lama, mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan.